Masalah power, torsi, dan top speed, varian ini jauh unggul di atas V4. Saat ini Ducati adalah pabrikan yang paling suka banget memperbarui teknologi dan performa kendaraannya dengan mengeluarkan seri-seri yang berbeda tapi masih masuk ke dalam line up yang sama. Nah, bingung kan? Kalau udah mulai bingung, saya kasih salah satu contohnya di kelas Superbike Ducati, yaitu Panigale V4 Series. Nah, itu kan ada banyak banget kan serinya. Mulai dari yang biasa sampai yang istimewa, dari yang termurah sampai yang termahal. Dan perkembangannya itu cepet banget cuy. Hampir tiap tahun selalu ada seri baru dengan berbagai upgrade. Nah, di video kali ini kita akan membahas perkembangan Ducati dalam melakukan pembaruan teknologi untuk Superbike produksi massal mereka, yaitu Panigale V4 Series. Mari kita bahas, let's go! Pada tahun 2017, mungkin kita dibuat terkesima dengan kehadiran Panigale V4 yang waktu itu dipamerkan di event EICMA di Milan, Italia, dan langsung mendapatkan penghargaan sebagai Most Beautiful Bike of Show. Sebuah penghargaan berdasarkan dari voting pengunjung yang datang pada event tersebut. Panigale V4 merupakan superbike Ducati pertama yang menggunakan mesin V4 untuk produksi massal. Mesin yang dipakai memiliki kapasitas sebesar 1103 cc. Ducati menyebut generasi mesin V4 terbaru ini dengan nama Desmosedici Stradale. Stradale sendiri artinya adalah jalan, yang berarti Desmosedici versi jalanan, karena teknologinya merupakan turunan langsung dari Ducati Desmosedici MotoGP. Yuk kita stradale. Dengan metode poros engkol, reverse rotating crankshaft, di mana perputaran crankshaft berbanding terbalik dengan putaran laju roda, yang memberikan efek semakin kencang motor, maka akan semakin stabil putarannya. Dan pastinya menggunakan sistem katup desmodromic valve. Selain mesin, sasisnya ini juga terinspirasi dari pengembangan yang dilakukan Ducati Desmosedici. Kurang MotoGP gimana coba? Panigale V4 diperkenalkan dalam dua varian, yaitu Panigale V4 dan V4S. Kehadiran motor ini untuk menggantikan Ducati Panigale 1299R Final Edition generasi mesin L-Twin, yang merupakan seri Panigale generasi penutup dan sekaligus sebagai penanda berakhirnya era Panigale bermesin L-Twin. Jadi ucapkan selamat tinggal untuk L-Twin dan selamat datang untuk era V4. Banyak sekali pecandu motor yang sangat terkesima dengan kehadiran Panigale V4. Dan sampai saat ini, Panigale V4 merupakan varian paling murah dalam jajaran Panigale V4 series. Ya meskipun paling murah, tapi kalau misalkan saya mau beli, paling tidak saya mesti jual rumah dulu. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, Ducati kembali memperkenalkan seri Panigale terbarunya, yaitu Panigale V4R, yang disiapkan khusus sebagai motor homologasi World Superbike dan sekaligus sebagai wujud ambisi Ducati untuk menguasai balap World Superbike. Desainnya agak mirip dengan varian V4 dan V4S, tapi ada tambahan winglet sebagai aerodinamika. Memiliki kapasitas mesin yang lebih kecil, yaitu 998 cc. Kenapa lebih kecil? Karena mengikuti regulasi dari World Superbike di mana kapasitas mesin tidak boleh lebih dari 1000 cc. Kapasitas mesinnya emang lebih kecil dari Panigale V4 dan V4S, tapi jangan salah, masalah power, torsi, dan top speed, varian ini jauh unggul di atas V4 dan V4S. Ketangguhan Panigale V4R di sirkuit sudah dibuktikan sendiri oleh Alvaro Bautista dan Scott Redding. Ya meskipun belum meraih gelar juara, tapi setidaknya selalu langganan 3 besar di 3 tahun terakhir ini. Tapi pernah juara di balapan British Superbike tahun 2020 bersama tim Vision Track Ducati dengan Josh Brook sebagai pembalapnya. Gokil kan? Selanjutnya di tahun 2020, Ducati kembali memperkenalkan versi baru lagi yang merupakan versi super istimewa dari Panigale V4, yaitu Superleggera V4. Dengan kapasitas mesin yang sama seperti Panigale V4R, yaitu 998 cc. Disebut sebagai versi istimewa karena Superleggera V4 menggunakan berbagai material head-on berupa titanium yang dikombinasikan dengan material yang kaya serat karbon ya, menjadikan Superleggera sebagai superbike paling ringan yang pernah ada, dengan bobot kering yang hanya 168 kg, dan diproduksi dalam jumlah terbatas yaitu 500 unit saja.
sebenarnya motor ini tidak masuk ke dalam kategori seri Panigale V4, tapi karena basic dan desainnya itu mengambil dari Panigale V4, jadi ya saya masukin aja di sini ya. Selanjutnya, Ducati kembali memperkenalkan seri baru Panigale di akhir tahun 2020, yaitu Panigale V4 SP. Secara teknis mungkin bisa dibilang varian ini adalah kombinasi antara Panigale V4S dan Panigale V4R, karena ada beberapa komponen dari V4S dan V4R yang digabungkan. Seperti misalnya spek sasis dan mesin yang sama seperti Panigale V4S, yaitu 1103cc, dan dikombinasikan dengan beberapa parts yang identik seperti punya Panigale V4R, seperti tangki aluminium alloy, aero winglet, dan velg yang berbahan serat karbon, dengan menyandang gelar SP yang kepanjangannya adalah Sport Production dan dikembangkan sebagai motor balap yang mudah dikendalikan bahkan oleh seorang non-profesional atau pemula sekalipun. Penggunaan nama SP mungkin akan sedikit mengingatkan kita dengan beberapa leluhurnya yang waktu dulu juga pernah menyandang gelar SP. Seperti misalnya Ducati 851 SP, 888 SP, dan 916 SP. Jadi memang cukup legendaris ya gelar SP ini. Dan sama seperti generasi SP pendahulunya, Panigale V4 SP juga diproduksi dalam jumlah terbatas. Dan untuk membedakan seri SP dengan seri yang lainnya, Ducati memberikan skema warna yang berbeda, yaitu matte black dengan red ring stripe dan dilengkapi dengan finishing brush metal pada tangki, yang mirip seperti Panigale V4R. Elemen ini terinspirasi dari warna winter test Ducati Corse di balapan World Superbike dan MotoGP. Dengan stiker bertuliskan Ducati Corse yang merupakan divisi khusus balap dari tim Ducati, yang secara tegas menunjukkan kalau motor ini memang ready to race. Aduh, salah server lagi. Maksud saya varian ini memang benar-benar siap untuk dipakai ngebut di sirkuit. Tidak berhenti di seri SP, Ducati kembali merevisi seri SP ini menjadi SP2 yang baru saja diperkenalkan di tahun 2022. Dengan beberapa perubahan seperti velg karbon yang super ringan dan diklaim mampu mereduksi momen inersia untuk menambah kelincahan dan ringan dalam setiap melakukan perubahan arah saat melaju menuju tikungan. Dengan kopling kering STM Evo SBK anti-hopping clutch yang menjamin motor tidak akan mudah untuk jengat-jengat. Tipe pengiriman masih identik dengan seri SP, yaitu Brembo Stilema. Lalu daya redam belakang juga masih pakai tipe yang sama, yaitu TTX36, tapi bagian depan sudah di-upgrade ke versi yang lebih tinggi, yaitu Öhlins NPX 25-30. Dan seri SP2 ini menjadi produk motor termahal kedua dalam jajaran price list Ducati. Posisi termahal nomor 1 pastinya masih ditempati oleh Superleggera V4. Jadi dari pembahasan kita kali ini bisa disimpulkan kalau Ducati ini suka banget melakukan upgrade, dan upgrade. Bahkan seri pertama Panigale V4 dan V4S 2017 lalu mendapatkan revisi di tahun 2022 dengan penambahan berbagai fitur baru dan juga winglet. Dan selain desainnya yang ciamik, bobot Panigale ini juga selalu absurd banget cuy. Bobot keringnya itu selalu di angka 170-an kilo. Bandingkan dengan motor pabrikan Jepang yang bobot keringnya di angka 180-200 kilo. Ya pastinya ini pengaruh dari material yang dipakai, jadi wajar kalau Ducati Panigale series itu harganya mahal. Semakin ringan, semakin kencang, dan semakin mahal. Jadi jangan bilang, wah murah banget. Kedepannya nanti pasti Ducati akan terus melakukan inovasi-inovasi baru terhadap seri Panigale. Jadi kita tunggu aja. Oke, jadi sekian dulu pembahasan Panigale V4 di video kali ini. Kalau ada revisi atau kalian mau nambahin, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!